张牙舞爪，健身操，祝您健康。Kami siap. Sebelum ke ide pokok dan ide pendukung, kalian masih ingat dengan teks deskripsi? Menurut gramedia.com, teks deskripsi adalah teks yang dimana ide utamanya merupakan penyampaian dengan menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa tertentu dengan sangat rinci. Dengan begitu, pembaca bisa seolah-olah merasakan baik secara fisik maupun emosi secara langsung dengan apa yang dijelaskan di dalam teks. Teks deskripsi memiliki ciri-ciri yang bisa memudahkan pembaca untuk mengenali jenis teksnya. Berikut adalah ciri-ciri teks deskriptif. 1. Berisi tentang penjabaran atau penggambaran pada suatu objek secara rinci, misalnya benda, tempat, suasana, dan lain-lain. 2. Berisi tentang penjelasan yang melibatkan seluruh panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, sampai perabaan. 3. Membuat pembaca seolah-olah bisa merasakan bahkan mengalami langsung kejadian yang digambarkan di dalam teks. Nah, itu adalah teks deskripsi. Sekarang kita bahas ide pokok dan ide pendukung. Ide pokok adalah topik yang menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf. Dengan kata lain, ide pokok adalah intisari dari sebuah paragraf. Ide pokok diperkuat oleh ide pendukung. Artinya, ide pendukung memperkuat dan melengkapi ide pokok. Untuk menemukan ide pokok, kalian perlu membaca sebuah paragraf dengan seksama. Temukan kalimat yang mewakili isi paragraf tersebut. Posisi kalimat yang menjadi ide pokok tersebut dapat di awal, di akhir, di awal dan akhir, dan di tengah paragraf. Kadang, kalian harus menyimpulkan ide pokok tersebut dengan kalimat kalian sendiri. Karena itu, kalian harus mencermati bacaan dengan sebaik-baiknya. Nama paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya berada di awal paragraf. Induktif adalah paragraf yang ide pokoknya berada di akhir paragraf. Deduktif-induktif atau campuran adalah paragraf yang ide pokoknya berada di awal dan akhir paragraf. Iteratif adalah paragraf yang ide pokoknya berada di tengah paragraf. A few moments later. Kelinciku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu, matanya jernih menjejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Bagas memiliki perilaku unik. Kalau marah, Bagas melakukan atraksi yang menarik. Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dalam jangkauan yang begitu jauh. Buk, sering terdengar dia menjatuhkan diri. Kadang dia melompat sampai sejauh 3 meter. Apakah kalian ada yang tahu ide pokok paragraf pertama apa? Ide pokok paragraf pertama yaitu Kelinciku bernama Bagas, yang terletak pada awal kalimat paragraf dan disebut deduktif. Kira-kira ide pendukungnya apa? Ya, ide pendukungnya yaitu
Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Kita lanjut paragraf kedua. Ada yang tahu ide pokoknya apa? Ide pokok paragraf kedua yaitu Bagas memiliki perilaku unik. yang terletak pada awal kalimat paragraf dan disebut deduktif juga. Dan terakhir, ide pendukungnya apa? Ide pendukungnya yaitu Kalau marah, Bagas melakukan atraksi yang menarik. Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dalam jangkauan yang begitu jauh. Kami pamit.